pada penyerahannya itu H+2-nya. Jadi hanya H+2 itu sudah ditulis. Jadi bukan hanya rancangan. Di sini sudah ditulis hari, tanggal, pukul berapa April waktu itu, tempat, ruang, tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri daerah mana. Jadi surat ini memastikan ini adalah kepastian yang namanya P21, bukan rancangan. Kalau sudah begini, ini baru namanya P21. Dengan segala hormat, saya menghormati institusi yang bersangkutan, sudah saya pixelize ya, saya kaburkan. Saya sendiri yang mengaburkan sebagai pertanggungjawaban saya atas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Clear ya, karena saya mengerti betul, saya termasuk perancang dari undang-undang itu juga. Jadi kita tahu mana yang harus dikaburkan, mana yang tidak. Saya juga berani menyampaikan, nah ini ya beberapa hari yang lalu di media yang lama ya. Jadi saya berkata bahwa aku yakin belum P21. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan Dr. Tifa ya di klaster ini, dan juga teman-teman di klaster 1 ya, ada Mas Rizal Fadila, Rostam Effendi, dan juga Bu Kurnia Triryani di sana. Itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang masih terus membersamai dan memberikan support, dan juga tentu saja kepada para kuasa hukum yang terus berada dan terus tetap teguh untuk berjuang. Dan terima kasih juga untuk semua petugas yang menjalankan undang-undang, menjalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan apa yang berlaku. Tidak yang kemudian berinsinuasi atau mengarang-arang atau kemudian melakukan penafsiran sendiri atas hukum itu terjadi. Hari ini faktanya adalah ini hari Sabtu ya, tanggalnya tanggal 6 Juni ya, tahun 2026. Berarti apa? Berarti hari ini itu sudah tambah 1 hari lagi. Ketika saya kemarin memberikan statement, alhamdulillah Jumat berkah. Kemarin adalah Jumat berkah. Dan ini Sabtu yang ceria ya gitu. Habis berkah kan ceria gitu ya. Nanti Minggu lebih senang lagi, Senin terus kita bekerja. Nah, kenapa begitu? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian sudah diisukan, atau saya mengatakan sudah diinsinuasikan atau sudah dibayangkan tapi tidak benar oleh para termul. Saya tidak menyalahkan pihak petugas dari Polda Metro Jaya, ya terutama Pak Kombes Iman Imanuddin dan didampingi Pak Kabitumas Polda Metro, ya Pak Kombes Budi, ya. Karena pada saat itu situasi yang tadi disampaikan ya oleh teman-teman semua adalah situasinya waktu itu adalah press conference yang tidak semestinya diselenggarakan untuk pengumuman P21. Jadi itu press conference umum, press conference tentang gelar perkara barang-barang kejahatan travel, dan kemudian ada soal pra-peradilan kasus lain, dan juga soal penganiayaan. Dan di ujung, sekali saya sampaikan begitu, di ujung ada sesi pertanyaan dan ditanya oleh seorang wartawan, tapi wartawati infotainment. Ya, kasus P21 Roy bagaimana? Akhirnya dijawab oleh Pak Diri Reskrim hanya 57 detik, dan jawabnya itu sekenanya kalau menurut saya, sambil lalu. Dan ada sedikit keterpaksaan. Keterpaksaannya juga jelas. Pak Kabitumas juga tidak menjawab apapun. Padahal kan biasanya beliau yang paling gercep untuk jawab. Apalagi beliau berjanji menyatakan surprise gitu ya kan. Nggak ada surprise-nya. Jadi hari ini sudah H+4. Kalau ini yang saya bawa ini H+3 itu kemarin. Artinya apa? Nah ini teman-teman saya jelaskan sekali lagi. Berdasarkan surat ya, ini surat resmi fakta dari salah satu kejaksaan. Ini info A1. Info A1, info G1, info S1. Itu dari sumbernya ya. Yang menyatakan bahwa kalau itu surat P1, itu yang dulu pernah saya sampaikan. Ada tulisan P21-nya di sini. Nah, jadi kode P1 sampai P53 itu adalah berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 518 bulan November tahun 2011. Itu adalah kode surat antar kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur penegak hukum di Indonesia. Memang kode-kode ini adalah kode internal di antara mereka, tetapi kode internal ini tersurat. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan koordinasi lesan. Apa yang disampaikan Pak Imam Imanuddin kemarin itu baru lesan. Ya, faktanya atau tertulisnya harus ada ini. Disinilah yang tadi Pak Refli Harun sampaikan. Di surat ini ada yang namanya
tanggal. Jadi surat ini halnya pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama siapa, bla 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 bla, dinyatakan sudah lengkap. Jadi ini ada keterangannya sudah lengkap. Jadi P21 itu memang kalau sudah lengkap, kalau belum lengkap belum akan terbit P21. Dan yang penting dari surat ini mencantumkan juga pada poin selain satu ada dasar, dua sehubungan dengan diberitahukan bahwa penyidikan perkara atas nama sudah lengkap, tiga sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ada. Yang nomor 4 ini yang menarik ya. Karena surat yang ditujukan kepada kepala kepolisian pada ranah hukum sesuai dengan kejaksaannya, itu selanjutnya penyerahan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari dari tanggal surat. Diberikan waktu 14 hari maksimalnya. Dan di situ sudah ditentukan kapan penyerahannya, tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangkanya. Jelas betul di sini sudah ditulis hari tanggal betul. Dan di surat ini faktanya surat tertanggal akhir April, saya nggak sebutkan tanggalnya ya, akhir April 2026 ini, pada penyerahannya itu H+2-nya. Jadi hanya H+2 itu sudah ditulis. Jadi bukan hanya rancangan. Di sini sudah ditulis hari tanggal pukul berapa April waktu itu, tempat ruang tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri daerah mana. Jadi surat ini memastikan ini adalah kepastian yang namanya P21, bukan rancangan. Kalau sudah begini, ini baru namanya P21. Kalau belum ada yang namanya P21. Dan poin yang kelima, ini yang paling menarik. Dalam jangka waktu 14 hari penyerahan tidak dilaksanakan, maka dalam kepastian hukum perkara pidana akan kami kembalikan berkasnya. Jadi kejaksaan akan mengembalikan, dan itu yang kemudian banyak disebut sebagai P19 mati atau kemudian diselesaikan dengan P yang lain. Demikian untuk dilaksanakan, ada tanda tangan resminya, kemudian ada scan-nya, ada tulisannya juga bahwa di sini ini dibuat dengan sudah memenuhi standar data elektronik. Tanda tangannya pun juga tanda tangan elektronik. Jadi teman-teman semua, ini bukan fotokopi yang saya bawa, ini scan berwarna. Jadi ini dari berkas asli. Dulu ada itu yang di TV bilang, itu scan ijazah UGM, tapi bohong, itu namanya Andi Aswan itu. Kalau ini bukan fotokopi, ini scan. Saya dapat dari surat aslinya. Hanya memang dengan segala hormat, saya menghormati institusi yang bersangkutan, sudah saya pixelize ya, saya kaburkan. Saya sendiri yang mengaburkan sebagai pertanggungjawaban saya atas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear ya, karena saya mengerti betul, saya termasuk perancang dari undang-undang itu juga. Jadi kita tahu mana yang dikaburkan, mana yang tidak. Ya, jadi ini jelas banget. Artinya apa? Keterangan ini saya semakin hakul yakin, izin Pak Jenderal Ugro dan juga Pak Refli, kemudian Pak Didi dan teman-teman lain, termasuk Pak Yasena dan Pak Al-Katiri, saya semakin hakul yakin belum P21. Ya, karena meskipun dikatakan secara tertulis ya maksudnya, karena dikatakan berkas lengkap, lengkapnya masih dalam tahap lengkap koordinasi. Nah, maka ini juga sama dengan diskusi saya dengan salah satu termul yang sudah cerdas ya, sebelumnya nggak cerdas, yaitu Owiwobo ya. Soal ijazah, dia juga mengatakan ini nggak akan maju. Karena apa? Karena sudah ada yang di SP3-kan. Itu sesuai dengan pendapatnya Pak Ugro, sesuai pendapatnya Mas Refli, Pak Didit, bahkan pendapatnya Mas Kosinudin di seberang sana. Itu sudah di SP3. SP3 nggak bisa maju lagi, sudah selesai putusannya. Artinya apa? Kalau ada yang marah dan panik, wajar. Ya, ada yang ngamuk di sana. Ngamuk tapi termul pada ribut di sana. Nggak mungkin tuh ngamuk. Ya, kuatanya gebrak meja, nggak ada yang gebraknya tuh. Jadi bukan gebrak meja. Jadi inilah surprise. Jadi surprise-nya itu apa? Sudah 4 belum ada buktinya. Itu namanya surprise. Jadi bukti hitam di atas putihnya nggak ada. Jadi sesuai dengan perhitungan yang ada, yang sudah dibuat oleh salah satu kuasa hukum saya, ya, gitu juga meskipun masuk dalam tim yang lain ya. Ferdi Sambo, ya, itu P21-nya itu 72 hari, ya, itu Ferdi Sambo. Kemudian Jessica Wongso itu 144 hari. Nah, tapi kasus ini itu sudah 400 hari per hari ini. Jadi dari P21 itu sudah banyak sekali. Nah, kalau tadi perhitungannya dari Pak Ugro, kemudian Mas Refli saya hitungkan kembali. Ketika berkas dinyatakan lengkap, terima kasih sekali lagi untuk Mas AGS ya, ini hitungannya. 13 Januari itu berkas dikirimkan atau dilimpah, 20 Januari itu P18,
26 Januari sampai dengan 17 April itu hitungannya sudah 82 hari Pak Ugro. Jadi sudah jauh banget. Kalau dihitung 26 Januari sampai dengan 2 Juni itu sudah 128 hari Mas Refli. Jadi kalau hitungan kita tuh maksimal mau pakai kuhab baru itu maksimal 70 hari. Kalau kuhab lama bahkan hanya 14 hari. Ini sudah boncos ini. Ya, sudah lewat harinya udah banyak banget ini, ya. Dan kalau dihitung dari 17 April sampai 2 Juni saja itu sudah 46 hari. Jadi sekali lagi kita bisa pastikan bahwa secara tertulis, secara hitam di atas putih, secara aturan hukum P21 hari ini Sabtu 6 Juni 2026 belum ada. Ya, artinya belum terbukti P21 itu ada hitam di atas putihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya ingin nyisipkan di sini. Kemarin saya melihat ada mayat hidup lagi. Ada zombie. Yaitu apa? Omon. Saya nggak tahu dia dapat perintah dari siapa. Tapi sebenarnya dia itu sudah tertangkap kamera semenjak minggu lalu. Semenjak minggu ini. Dia yang ngaku bilang ada di Balige itu bohong. Ini foto ini ada di Kuningan. Ya, jadi dia itu wirawiri di Jakarta dan berarti bohong dia kepada stasiun TV kalau dia selalu ditelepon bilang saya masih ada di Balige. Mana ada, ini ada di Kuningan nih. Didampingi salah satu orang di belakangnya itu yang nampak itu kepalanya itu. Ya, itu adalah orang yang ikut serta dia dalam pembocoran bukunya. Salah seorang YouTuber juga dia. Ya. Jadi dia ada di situ. Ternyata ngapain? Ternyata dia itu bikin siaran podcast kemarin. Dan konyolnya, sekali lagi konyolnya, saya sekaligus menyentil Pak Didit dan juga teman-teman dari Tokham. Dia mengulas sebuah informasi yang sudah out of date atau sudah obsolete. Dan bukan hanya out of date atau obsolete, tapi informasi itu sudah inkrah secara hukum. Jadi sudah ada keputusan hukumnya. Konyolnya sekali, si Dr. Eng Resmond Hasiholan Sianipar M. Eng ini tidak tahu bahwa sudah ada putusan hukum yang mengikat, putusan hukum yang inkrah. Nih, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang kasus fitnah panci dan barang-barang Kemenpora itu. Sudah ada, detailnya ada di Roy Suryo Official. Saya nggak akan ulangi lagi di sini panjang. Artinya kasus ini sudah inkrah karena pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Menteri Pemuda pengganti saya yang sempat mau menuntut saya waktu itu mencabut gugatan. Dan dia harus membayar pengadilan putusan itu. Biaya perkara. Jadi artinya gugatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sempat kemudian heboh itu tidak ada lagi. Tidak terbukti, sudah dicabut. Isu itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang-orang termasuk yang kudet, ya, kudet itu kurang update kayak si Dr. Eng hasilnya masih mengulas berita lama, ini berita tahun 2018. Diangkat-angkat lagi. Ya, konyol banget sih kamu, Mon. Ya. Berita lama kamu angkat-angkat lagi tuh. Apalagi kamu membanggakan buku pesanan. Peneliti kok bukunya pesanan. Buku harus konsultasikan nanti covernya kayak apa, dikonsultasikan konsul. Kalau semua peneliti kayak gini rusak Indonesia. Serusak peneliti yang terbukti penelitiannya secara internasional di luar negeri kemarin itu. Yang dari salah satu kampus yang ternyata penelitiannya fiktif. Sama kayak kamu ini. Penelitianmu itu berarti fiktif, pesanan. Ya, gitu, tidak ada gunanya sama sekali. Dan inilah jawaban tegas saya kepada dokter palsu. Teman-teman tahu semua dokter Yamaguchinya dia palsu. Ya, itu sudah dibongkar oleh teman-teman, bahkan pembongkarnya sekarang menjadi sekolam dengan si Omon ini, ya. Karena pembongkarnya sudah membuat buku namanya Maling Teriak Maling, ya. Jadi dokter palsu membongkar ijazah UGM palsu. Ya, udah cocok lah, palsu ketemu palsu. Dia berani betul loh ya. Ini saya tidak melanggar undang-undang PDP juga karena sudah saya mosaik nomor KTP-nya. Ya, ini mencantumkan tulisan Dr. Resmond. Apa dokter? Ijazahnya aja, patennya ada dulu. Mas Refli dulu pernah berjuang di depan TV bareng saya. Kita udah capek-capek bilang dia punya paten, ternyata patennya ditolak. Ya, email dari Yamaguchinya juga nggak ada. Ya, dia bilang itu jejaknya banyak di TV-TV, ijazahnya tidak. Ini banyak ya. Silakan nonton di Roy Suryo Official. Dan bahkan dia selain dia mengangkat dirinya jadi dokter, dia mengangkat istrinya jadi dokter juga ini.
Ya mana ada yang namanya Dr. Vivian. Ya, Mon, sekali lagi kamu malah saya tarik ini semuanya. Ya, ini jelas ini hoax ya. Dia ngikut-ngikut. Nah ini kesayangannya Pak Ugro ini ya. Dia ngikut, sekarang dia diikuti oleh orang namanya Mak Lampir. Mak Lampir ini juga ngikut-ngikut ini. Ya, ngikut-ngikut juga. Jangan, nggak perlu lah. Bahkan barusan ya lagi ada di Jogja. Katanya bikin wawancara di Jalan Malioboro. Namanya si ini, ya, Thoyib Fanani. Parah banget ini. Ini jelas ya cabul ini isinya. Saya sekali lagi bilang, konten dia tuh isinya cabul tuh. Soal wig-wig, soal TKW, soal lepas baju, soal apa lagi. Ini ngikut-ngikut berita bohong soal aset-aset Kemenpora itu. Sekali lagi aset Kemenpora itu sudah inkrah. Dan ini yang paling penting ya. Selain mereka, ini si Mak Lampir ya. Kami tadi sudah merapatkan. Kami sangat mempertimbangkan untuk saudara respon ya. Kemudian juga saudara untuk kasus yang lain ya. Lecu ya. Hari Senin kita akan ambil tindakan hukum. Apa itu tindakan hukum yang akan kami ambil hari Senin? Itu tunggu saja di hari Senin. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, tapi ini penting juga. Dan ini mungkin akan membuat orang yang saya sebut nanti akan terkaget-kaget dan kembali ke dalam tanah menjadi zombie lagi. Ya, jadi saya terus terang tersenyum ketika ada zombie. Ya, zombie itu artinya orang yang memang pernah hidup kemudian nggak ada terus hidup lagi. Kenapa? Karena dia pernah membuat atau dibuatkan surat kematian dan kemudian yang membuatkan tuh orang terdekatnya, tapi ternyata orangnya masih ada dan ternyata tiba-tiba hidup lagi. Siapa dia? Dia adalah Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng yang barusan kemarin secara mendadak muncul di media lagi ya, di YouTube lagi. Dan dia ini lucunya, saya kalau meminjam istilahnya Mas Rocky Gerung, piciknya ya, malah mau-maunya ya memberi atau mengulas atau diberi masukan sebuah kasus yang sebenarnya sudah lama ingkrah. Saya sebut saja itu kasus Panci ya gitu. Saya ketawa bener. Karena orang-orang sudah tidak ada yang mau membahas kasus secara detail, mungkin hanya tinggal mungkin bilang Ponca Panci tapi nggak ngerti artinya. Lah dia malah membuka sebuah pemberitaan tahun 2018. Sudah 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Dan menariknya apa? Berita itu sudah inkrah. Jadi sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang waktu itu memutuskan kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Menteri pengganti saya waktu itu yang namanya Imam Nahrawi, ya, saya sebenarnya tidak ingin nyebut dia lagi, kasihan. Karena apa? Setelah itu dia kena karma, ya, dia masuk tahanan KPK, ya, bukan oleh kasus ini, tapi oleh kasus lain, ya, dan baru saja. Tapi terpaksa ini saya sebut karena gara-gara si Omon ini kemudian mengulas lagi. Dan Kementerian Pemuda Olahraga akhirnya mencabut gugatan ke saya soal kasus itu dan membayar biaya perkara. Artinya persoalan ini sudah selesai di ranah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear. Jadi yang namanya dulu ada isu hoax, itu isu itu jahat sekali. Karena itu benar-benar suatu fitnah yang dilakukan secara kejam oleh oknum, ya, saya bilang oknum. Oknum di bekas kantor saya dan kemudian waktu itu sudah terselesaikan secara elegan di pengadilan. Jadi makanya, Mon, kamu itu nggak usah lagi teriak seperti ini, maling teriak maling, ya gitu. Karena dia sendiri sebenarnya tidak lulus doktor dan kemudian malah sekarang mengangkat kembali kasus yang sebenarnya itu sudah inkrah, sudah selesai. Dia mau-maunya ya kemudian malah mengangkat kembali sebuah kasus yang sebenarnya sudah selesai dan sebenarnya, nah ini kalau di iNews sendiri sudah ada nih riwayatnya ya, itu jejak digital dia yang kemudian dengan translasi dan rotasinya dia tidak belok. Sudah ada, pernah kita bahas betul tuh di Rakyat Bersuara dan juga di tayangan-tayangan yang lain. Ijazah palsunya yang beda kertasnya dengan asli kertas dari Yamaguchi. Nama profesornya yang dia tulis waktu itu profesornya namanya Hiroshi Kato. Padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun ya. Jadi dia tulis orang yang sudah pensiun. Nah, inti katanya ya, bahkan dia mengatakan waktu itu ada paten, tapi katanya patennya kemudian ditolak ya. Jadi intinya teman-teman semua ya, saya senyum saja, tapi tidak hanya senyum. Atas saran dari para kuasa hukum yang ada di sini ya,
respon, ya, dan juga orang yang tadi salah satunya disebut oleh Pak Al-Katiri, ya, itu teriak-teriakan mengancam-ngancam kejaksaan, bahkan menyebut copot Aspidum. Itu hari Senin minggu depan kita sudah mempertimbangkan untuk dilakukan proses hukum, ya. Jadi itu jawaban tegas dari kami, ya, dan bagi saudara Dr. Eng Resmond Hasiulan Sianipar, ya, lihat saja, ya, apa yang terjadi dengan kaos ini, ya. Kau sudah tidak lulus dan kemudian kau menjadi zombie. Itu press conference dari kami pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh media yang hadir dan para YouTuber. Dua intinya, 21 sebenarnya belum ada bukti tertulisnya. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan. Tadi Pak Al-Katiri sudah menyampaikan, Pak Gubernur, dan saran yang sangat bijak tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawan Ugrosna. Sekaligus kepada dokter palsu, ya, zombie, ya itu, ya. Tunggu saja, karena justru Anda malah mau-maunya, ya, bikin buku pesanan. Itu memalukan peneliti di Indonesia, ya, sama seperti peneliti kita yang dipermalukan di luar negeri karena ternyata itu adalah penelitiannya palsu. Ini lebih memalukan lagi kamu, Mon, ya. Kamu nerima pesanan, bahkan bukunya itu harus dikonsultasikan judulnya, ya, atau dikonsultasikan sampulnya ke Solo. Ini apa-apaan? Peneliti Indonesia kalau seperti kamu ini habis nanti. Orang-orang malah akan mencibir semua, ya. Peneliti kok terimanya pesanan. Emang beli tahu, ya, bisa pesen. Ya, itu peneliti kok dianggap kayak tahu. Ya, kalau tahu itu kalau kamu tahu apa enggak, lah itu bagus namanya. Tapi kalau ini peneliti dianggap tahu, itu adalah repot. Saya selalu mengimbau daripada, nah ini kemarin sudah saya keluarkan, ini daripada kita bakar-bakar kayak gini kan bahaya. Ya kan, daripada bakar-bakar gini, kita berikan ucapan senyuman dan kita kasih bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum.